Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 318. Iya benar itu. Yang pakai cetakan kitab nomornya 86. 86 sama 97. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Thumma aqulu wa kadzalika kullu fariqin minan nasi khassahumullahu ta'ala bi ni'matin min ni'amid dini ilmin au amalin. Kalau ada tulisan yang beda bilangin aja ya. Fa innaka tajiduhum bil haqiqati a'rafan nasi biqadriha wa ashaddahum ta'ziman laha wa ajaddahum fi tahsiliha wa a'zamahum fi ikramiha wa aqwamahum bi syukriha. Thumma aqulu, kemudian aku katakan, wa kadzalika kullu fariqin minan nasi, begitu juga semua kelompok masyarakat, khassahumullahu ta'ala, yang mereka itu dipilih oleh Allah Ta'ala bi ni'matin min ni'amid dini, dengan diberikan nikmat dari nikmat-nikmat agama, ilmin au amalin, baik itu ilmunya atau perbuatannya. Lagi-lagi ya, kita ulangi lagi sedikit, bahwa yang namanya nikmat itu ada dua. Ada nikmat diniyah, ada nikmat dunyawiyah. Ada nikmat yang berkaitan dengan agama, ada nikmat yang berkaitan dengan dunia. Nikmat yang berkaitan dengan agama diantaranya yaitu dijadikannya kita ini lahir dalam keadaan Islam, atau diberikan keislaman buat orang yang mu'alaf, kemudian diberikan kekuatan untuk mengerjakan taat, ibadah, dan kebaikan, dihindarkan dari kekafiran dan dijauhkan dari perbuatan maksiat. Itu nikmat yang kategorinya nikmat diniyah, nikmat yang berkaitan dengan agama. Ada nikmat yang berkaitan dengan duniawi, itu nikmat dilahirkannya kita dalam bentuk postur tubuh yang sempurna, diberikan kesehatan, diberikan rezeki, makanan, minuman, pakaian, bisa kawin, bisa nikah.
Terus juga dihindarkan dari hal-hal yang membahayakan diri kita, dihindarkan dari penyakit, itu semua nikmat yang berkaitan dengan dunia. Gitu. Nah ini ada memang beberapa kelompok orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima nikmat yang berkaitan dengan agama. Mau itu ilmunya atau amalnya atau perbuatannya. Fa innaka tajiduhum bil haqiqati a'rafan nasi biqadriha. Maka kamu akan mendapati mereka secara hakiki orang-orang yang paling kenal dengan kadar nilai nikmat. Mereka itulah yang diberikan nikmat agama oleh Allah, orang-orang yang paling memahami kadar sebuah nikmat. Wa asyaddahum ta'ziman laha, dan paling mengagungkannya. Wa ajaddahum fi tahsiliha, dan paling semangat, paling bersungguh-sungguh dalam meraihnya. Wa a'zamahum fi ikramiha, dan paling besar penghormatannya. Wa aqwamahum bisyukriha, dan yang paling mampu mensyukurinya. Kebanyakan yang bisa memahami kadar nilai sebuah nikmat itu kalau dia diberikan oleh Allah nikmat ilmu agama atau nikmat mengerjakan perbuatan taat. Itu yang lebih bisa memahami dibanding orang-orang yang hanya diberikan nikmat yang berkaitan dengan dunia saja. Paling bisa mengagungkan, paling semangat untuk meraihnya, paling mampu mensyukurinya, itu orang-orang yang memang diberikan nikmat agama oleh Allah. Gimana Bang Gismono? Jelas itu. Kiai, namanya Kiai? Belum. Pak Guru Besar? Cukup. Pak Ketua? Belum. Cukup. Pak Sani kali, Pak Sani? Belum. Walladzina haramahum dzalika faliqillati ihtifalihim wa ta'zimihim lihaqqiha ba'dal qadris sabiqi. Sedangkan orang yang dijauhkan dari nikmat agama, baik ilmunya atau perbuatannya, faliqillati ihtifalihim wa ta'zimihim lihaqqiha, itu disebabkan karena kurangnya rasa gembira mereka dan penghormatan mereka untuk hak-hak nikmat agama tersebut. Ba'dal qadri sabiqi, setelah tentunya takdir yang tercatat di dalam ilmunya Allah. Lah udah itu, pada paham, bagi pun jelas. Mengajurin kali mengaji, aja nunduk aja lah. Bang Hendrik kali, udah itu. Kenapa banyak orang-orang yang juga sebaliknya dijauhkan oleh Allah dari pemahaman tentang agama, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan taat, perbuatan ibadah, dijauhkan dari perbuatan baik, untuk berbuat baik kayaknya nggak ada semangatnya dan kesungguhannya, itu karena kurangnya rasa gembira mereka dan penghormatan mereka terhadap nikmat agama. Jangankan orang lain dah, kita yang ngaji aja gitu. Kayak Pak Juju misalkan disuruh milih, Pak Juju mauan bisa paham kitab Minhajul Abidin apa mauan rumah gitu. Itu kenceng banget kan jawabnya.
kita kurang gembira kalau bisa paham ilmu, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu kita kurang girang rasanya. Giliran dapat nikmat yang berkaitan dengan dunia, baru dah girangnya luar biasa. Itu yang kemudian pada akhirnya kita dijauhkan dari nikmat agama. Ilmu kita kagak nambah-nambah. Pemahaman kita buat agama kagak naik-naik. Ibadah kita kagak meningkat juga. Penyebabnya apa? Karena ketika kita ditawarkan itu, kita kurang gembira, kurang girang rasanya. Apa Bang Imam? Begitu ya. Jelas itu. Itu penyebabnya. Likillati ihtifalihim wa ta'zimihim lihaqqiha. Selain tentunya catatan yang memang dari dulu sudah ada sejak azali. Memang dia ditakdirkan oleh Allah jadi orang yang sengsara. Jadi ama agama orang mana kagak open pisan, kagak girang pisan. Gitu. Udah jelas. Pasanin nabi cukup. Pak Guru nih. Lah. Udah itu. Sebadun nggak namanya sebadun? Ya kalau gak ada kita terusin dulu dah. Falau kana ta'zimul ilmi wal ibadati fi qulubis suqati wal ammati mitlama huwa fi qulubil ulama'i wal muta'abbidina lama ataru suqahum alaihi wa hana alaihim tarkuhu. Falau kana ta'zimul ilmi wal ibadati, kalau seandainya agungnya ilmu dan ibadah fi qulubis suqati, di dalam hati orang-orang yang berkecimpung di pasar, wal amati, dan masyarakat awam, mitlama huwa fi qulubil ulama'i wal muta'abbidina, sama seperti yang ada di dalam hati para ulama dan orang-orang ahli ibadah, lama ataru suqahum alaihi, mereka tentunya tidak akan lebih mengutamakan warung mereka dibanding ilmu dan ibadah. Wahana alaihi tarkuhu, dan ringan untuk meninggalkan warung mereka. Apa ngor? Jelas itu udah. Lah, tambahin lah ini. Kiai, jangan dutrun aja saya. Bisa sadar kali. Cukup itu. Kalau memang kita ini sudah mengagungkan ilmu dan ibadah, bisa mensyukuri dan menghormati nikmat agama yang Allah berikan buat kita, pasti semangatnya dalam ibadah sama dengan semangat yang dimiliki oleh para ulama. Dan jadinya begitu ada jadwal berbarengan antara hadir ke pasar dan hadir ke majelis ilmu, mereka tidak akan mengutamakan pasar mereka. Dah ngaji aja, dagang mah besok dia masih bisa lagi. Cuma karena kita ini belum bisa mengagungkan ilmu ibadah, belum bisa mengagungkan nikmat agama yang Allah berikan buat kita. Tadi itu penyebabnya, likillati ihtifalihim. Makanya ujung-ujungnya kita masih lebih sering mementingkan urusan yang lain dibanding hadir ke majlis, dibanding ibadah. Mas Bambang masih lebih milih hadir di pasar dibanding hadir di majlis taklim kan gitu. Ustaz Badun lebih milih di pinggir empang dibanding hadir ke majlis kan. Karena kita belum bisa mengagungkan nikmat ilmu dan ibadah yang Allah berikan buat kita. Makanya masih lebih milih yang lain. Ninggalin pasar juga rasanya berat gitu.
Ninggalin warung berat, sayang bet ini. Ntar kalau kita tutup banyak yang beli lagi, begitu jadi. Gimana warung? Wahana alaihim tarkuhu. Apa itu? Apa? Ya tadi tuh, kalau ditawarin mauan paham ilmu agama, apa mauan dibikinin rumah, apa dibeliin mobil. Kebanyakan kita ya pasti dia lagi nyaut. Karena posisi nikmat agama di hati kita belum agung gitu penyebabnya. Makanya kita lebih milih yang lain dibanding ibadah atau dibanding mencari ilmu agama. Masih berat rasanya. Ala taro anna faqihan idza zafira bi ta'limi mas'alatin kanat multabisatan alaihi thumma zafira biha kaifa yartahu qalbuhu wa ya'zumu sururuhu wa yajillu mawqi'uha min qalbihi hatta rubbama law wajada alfi dinarin maka la ya'dilu dzalika. Bukankah kamu sering menemukan bahwasanya seorang ulama, seorang faqih idza zafira bi ta'limi mas'alatin kanat multabisatan alaihi, apabila dia sukses mengajarkan satu masalah yang sangat sulit untuknya, thumma zafira biha, kemudian sukses mengamalkannya dan menerapkannya, kaifa yartahu qalbuhu wa ya'zumu sururuhu, betapa riang hatinya dan betapa besar kegembiraannya, kebahagiaannya. Wa yajillu mawqi'uha min qalbihi, dan menjadi sangat berharga keberadaannya di dalam hatinya. Hatta rubbama law wajada alfi dinarin maka la ya'dilu dzalika, sampai sekiranya dia diberikan uang 1.000.000 dinar maka la ya'dilu dzalika, itu tidak bisa mengimbangi rasa gembiranya ketika sukses mengajarkan ilmu. Udah tuh, jelas. Buat guru, begitu murid-muridnya bisa paham apa yang dijabarkan, bisa paham apa yang dijelaskan, apalagi yang dijelasin masalah-masalah yang sulit, itu girangnya luar biasa. Bahkan di sini kalau sampai ada yang ngasih uang 1.000.000 dinar, dia terima. Gak akan menyamai rasa girang ketika berhasil ngajarin siswa-siswanya. Gak ada apa-apanya itu. Saya nih ngejelasin masalah, semua jamaah pada paham, terus bisa dipakai dalam kehidupan sehari-harinya. Itu kebahagiaannya udah gak bisa diukur lagi, udah girangnya luar biasa. Ngajarin zikir, kemudian teman-teman jamaah pada seneng zikir, semangat zikirnya, itu girangnya luar biasa udah. Warubbama yahummuhu amru mas'alatin fi babid dini fayatafakkaru fiha sanatan bal ashran bal ashrina wa aktaru la yastaktiru dzalika wa la yamallu
hatta rubbama yarzuqahullahu fahma dzalika faya'udduhu a'zama minnatin wa akbara ni'matin wa yara nafsahu bidzalika aghna kulli ghaniyyin wa asyrafa kulli syarifin. Dan bisa jadi seorang faqih itu memikirkan satu masalah dalam bab agama. Dia berpikir selama 1 tahun, bal asyron, bahkan 10 tahun, bal asyrina wa aktar, sampai 20 tahun bahkan lebih. La yastaktiru dzalika wa la yamal. Dia tidak akan menganggap itu waktu yang lama, wala yamal, dan tidak akan merasa bosan, tidak akan merasa capek. Orang yang betul-betul paham besarnya nikmat agama, meskipun dia ngaji 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, itu menurut mereka anggapannya ini mah bukan waktu yang lama. Baru sebentar ini mah, baru 30 tahun mah, bentar ini mah. Tanya Bang Pudin. Bentar ini mah. Kiai Fahri dari tahun 90-an sampai sekarang ngaji. Bentar ini mah. Kagak lama pisan. Apa itu? Ini ngaji dari jam 1 sampai jam 2, apalagi ya? Kagak ada rasanya. Baru gue bentaran. Bukan waktu yang lama. Buat orang-orang yang memahami besarnya, agungnya nilai nikmat agama. Apa Bang Imam? Walaya malu, dan gak pernah ngerasa capek, gak pernah ngerasa bosan. Itu baru orang-orang yang memahami kadar nilai nikmat agama. Nah, ini ngaji cuma seminggu 2 kali, kacau bosan. Udah gitu ngaji juga nggak lama, cuma 1 jam, 2 jam. Kagak berasa pisan, tambahin apa? Kalau bisa sampai jam 4 dah, jangan sampai jam 2 jangan. Apa Ustaz? Kenapa kita belum bisa begitu? Karena tadi likil lati ihtifalihim. Karena kita nggak gembira dan belum bisa mengagungkan nikmat agama itu. Dan nilai kadar nikmat agama itu di hati kita masih belum ada apa-apanya. Buat orang-orang yang udah betul-betul paham nih besarnya nikmat itu, la yastaktiru dzalika, itu bukan hal yang lama. Sholat cuma 20 menit, setengah jam, ini mau kagak lama. Sebentar. Apa itu? Ini mah sholat baru 10 menit rasanya udah lama amat sih sholat. Itu karena belum memahami agungnya nilai agama. Tadi kita zikir 2,5 jam, bentar itu mah. Kalau kata Bang Dikin mah paling cuma 15 menit itu perasaannya. 2 jamnya pules. Kagak berasa itu mah. Ya, Pak Guru. Ya emang buat kita kan? Kita kan orang biasa ya. Orang biasa. Terus ya pengetahuan agama juga kurang sih. Terus bagaimana cara agar kita selalu mentakjimkan ilmu dan ibadah itu? Caranya gimana? Caranya. Yang kemarin Pak Guru, lagi-lagi tujuan kita hidup di dunia ini, tujuannya enggak lain, pengennya selamat di akhirat. Dan untuk bisa selamat di akhirat, itu salah satu langkahnya harus belajar tentang agama,
harus memiliki ilmu agama dan bisa menerapkannya, menjalankannya. Kalau kita sudah paham tujuan itu dan paham betapa pentingnya ilmu agama dan ibadah, maka ketika Allah berikan ilmu itu, pemahaman itu ke hati kita, ketika Allah berikan kekuatan untuk menjalankan ibadah, muncul di hati kita, inilah anugerah yang terbesar. Alhamdulillah ya Allah. Saya diberikan pemahaman ilmu agama meskipun gak banyak. Masih bisa diberikan kekuatan untuk bisa ibadah, bisa sholat, bisa zikir, berbuat baik sama istri, sama tetangga, bisa nyari rezeki yang halal. Gitu. Karena kita sudah paham tujuan kita apa dan betapa besar nilai ilmu agama dan ibadah itu. Sehingga kita bisa mengagungkan ketika dikasih pemahaman tentang ilmu dan dikasih kekuatan untuk ibadah, kita bisa paham, bisa mengagungkan itu. Begitu Pak Guru. Cuma memang penyakit kita selama ini, kenapa ilmu agama dan ibadah itu rasanya belum agung di hati kita, karena tadi kita ngerasa bahwa ini mah kita nggak terlalu butuh sama ini, sama ilmu agama, kemampuan buat ibadah. Butuhnya sama duit, butuhnya sama harta, punya kerjaan yang gajinya gede, anak-anak pada sekolah yang tinggi. Kebanyakan kita yakinnya ke sono, ngerasa bahwa yang kita butuhkan itu. Jadinya pemahaman tentang agama dan ibadah yang ada di hati kita nggak anggap itu besar jadinya, karena kita ngerasanya nggak terlalu butuh. Padahal kalau tadi kita sadar bahwa tujuan kita ingin selamat di akhirat, ya tentunya sangat butuh sama ilmu itu. Orang lagi tenggelam, lagi kanyut di kali, dia butuh sama sesuatu yang bisa menyelamatkan dia. Tiba-tiba ada orang yang lemparin ban. Lah girang banget itu Pak Guru. Karena dia ngerasa dia butuh itu. Coba dah. Saat itu dilemparin duit sekoper, kagak girang pisan. Kagak butuh saya. Orang lagi kanyut dilemparin duit. Gitu Pak Guru. Kenapa ilmu agama dan ibadah, kekuatan untuk ibadah itu kita belum anggap agung? Karena kita ngerasanya kita nggak butuh itu. Kita ngerasanya butuhnya duit. Butuhnya harta. Jadi ketika dapat nikmat harta, dikasih rezeki yang melimpah oleh Allah, baru udah girang. Karena kita ngerasanya butuh itu. Dan ilmu agama, dan bisa ibadah, kagak girang pisan. Karena ngerasanya nggak butuh. Itu Pak Guru penyebabnya. Kenapa ilmu agama itu di hati kita rasanya belum agung-agung juga sampai sekarang. Begitu Pak Guru. Tanamkan rasa butuh itu, bahwa kita ini pengen selamat, pengen dapat ridho Allah, dan langkahnya ya kita kudu paham sama agama, kudu bisa ibadah. Begitu. Jelas Pak Guru ya? Ustaz Adil nabi nggak cukup? Pak Ketua? Mas Ali kali? Enggak? Bang Budin? Cukup? Kok aja kali? Iya, girang. Ya enggak. Kita merasa girang, tapi kan kalau orang yang udah paham mah, nanti akan muncul juga di hatinya seiring dengan munculnya rasa gembira itu, muncul di hatinya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan pemahaman buat siswa-siswa saya. Kan gitu. Tetap aja. Ingat lagi kan bedanya ulama sama kita begitu. Kan dari kemarin juga begitu. Ulama mah begitu ngurusin ibadah
muncul syukur di hatinya, terima kasih Allah, engkau menggerakkan saya buat ibadah. Kita kan nggak paham, kita menganggapnya itu boleh kita aja, kebiasaan kita aja kan gitu. Dilatih Ustaz, tapi ya dilatih. Puasa sama gitu. Tapi mereka dibalikin lagi. Alhamdulillah, terima kasih Allah, engkau telah memberikan pemahaman buat murid-murid saya, buat siswa saya kan. Ulama, kalau kita emang kadang-kadang masih lupa mulu emang ke situnya. Makanya dilatih agar kita selalu ingat bahwa ini semua anugerah Allah. Gitu. Kita bisa paham tentang agama, anugerah dari Allah. Kita bisa ngerjain ibadah ya karena anugerah dari Allah. Itu bukan boleh kita. Begitu Ustaz. Dan tadi jadinya dia tidak menganggap waktu ini waktu yang lama, meskipun dia belajar 10 tahun, 20 tahun, bahkan lebih dari itu. Baru sebentar ini mah. Sebentar. Ngaji 1 jam, 2 jam, sebentar ini mah. Itu nggak ada apa-apanya. Nah kita kerja aja dari pagi sampai sore 8 jam, nggak merasa lama itu. Nah ngaji tiba 1 jam udah ngerasa lama aja. Main sama bini 3 jam, 4 jam, kagak pernah. Kagak ngerasa lama itu. Apaan Ustaz? Hah? Ah, lobe. Udah. Hatta rubbama yarzuqahu Allahu fahma dzalika. Sehingga bisa jadi Allah memberikan anugerah untuk orang itu pemahaman tentang ilmu yang dia pelajari. Faya'udduhu a'zama minnatin wa akbara nikmatin. Maka dia menganggapnya sebagai anugerah yang paling agung dan nikmat yang paling besar. Wa yara nafsahu bidzalika agna kulli ghaniyin. Dia menganggap bahwa dirinya merupakan orang yang paling kaya. Emang ini yang saya pengenin dari dulu, pengen paham agama. Yang lain mah kagak butuh saya. Rasanya udah paling kaya aja udah kagak butuh yang lain. Wa asyrafa kulli syarifin, dan dia merasa bahwa dirinya orang yang paling mulia karena diberikan nikmat yang terbesar oleh Allah dan diberikan anugerah yang sangat agung oleh Allah. Emang ini yang saya pengenin ya Allah, pengen bisa paham agama, pengen bisa menerapkan ilmu agama dengan baik di kehidupan saya. Begitu. Teman-teman jarang amat yang kayak begini. Jangankan yang kagak ngaji, yang ngaji udah susah dalam begini. Punya pemahaman begini susah masih. Apa Ustaz? Gimana Budin? Itu tadi. Karena kita ngerasanya kita nggak butuh-butuh banget sama ilmu agama. Nggak butuh-butuh banget sama ibadah. Gitu. Jadinya begitu dikasih sama Allah, kagak girang pisan rumahnya. Pak Juju emang dari pagi belum nyarap, rokok kagak, bensin kagak. Tiba-tiba ada yang bagi duit 50.000, itu girangnya bukan main. Alhamdulillah, makasih bang, makasih. Lah giliran Bang Jamal yang emang istilahnya tiap hari duitnya kagak kehitung, apa yang mau dihitung? Ada yang bagi duit 50.000, lah nggak girang pisang, kebanyakan gue duit gua, gitu. Apa Ustaz? Begitu Bang Budin. Karena kita ngerasanya kurang butuh sama pemahaman agama, giliran sama duit, wah, tadi girang buat rasanya. Gimana Bang Iswan?
usaha sukses, gitu. Proyek tembus gol, wah girang banget itu. Giliran sama pemahaman agama kagak girang pisan rumahnya. Ngaji nih dari jam 1 sampai jam 2 kagak girang pisan rumahnya. Bisa paham apa yang dijelasin kagak girang pisan rumahnya. Karena kita ngerasanya kurang butuh. Ya tinggal bilang ntar pagi ya Neng, abang keluar, abang cari gitu. Kan ngaji malam. Keluar nyari. Nyari apa kok? Ya namanya gue nyari duit. Nemu ya syukur, kagak ya kita pulang. Ya nyari. Makanya kan jangan sampai gara-gara kita ngaji sampai kita meninggalkan kewajiban kita yang lain. Gitu. Kan dua-duanya kewajiban, dua-duanya perintah Allah. Ngaji ya wajib, perintah Allah. Mencari rezeki yang halal pun wajib, perintah Allah. Dua-duanya tetap. Gitu. Lagi mana bini kagak mau manyun, malam ngaji, pagi tidur. Gitu. Sampai sore baru bangun, ngocok-ngocok mata kan. Lagi mana bini kagak mau sewot kan gitu. Gitu. Makanya dua-duanya ini kan takzimul ilmi wal ibadah. Ilmu dan ibadah kan ibadah macam-macam modelnya. Ada yang ibadah mahdoh kayak sholat, zikir, puasa. Itu ibadah mahdo. Ada ibadah ghair mahdo, mencari rezeki yang halal, silaturahmi. Jangan lupa itu. Gitu. Ketika kita diberikan kekuatan, kemampuan, diberikan semangat untuk mencari rezeki yang halal, itu pun anugerah dari Allah. Allah yang menggerakkan kita. Gitu. Jangan lupa itu mengaji. Jangan sampai gara-gara malamnya ngaji, paginya kagak kerja pisan. Gitu. Udah dah. Sengaja pintu dikunci kan. Pakai mesen sama bini, jangan bangunin gua sampai sore gitu. Jangan. Tetap kewajiban kita yang lain jangan sampai kita tinggalkan. Gitu. Begitu Mak Haji. Yang bikin bini manyun mah udahnya pas kita berangkat ngaji kagak ninggalin pisan buat di rumah. Pas begitu paginya pulang karena malamnya ngaji, paginya bukannya berangkat kerja malah tidur aja. Itu salah kita kadang-kadang begitu. Padahal kita yakin lagi bahwa dua-duanya ngaji ya kewajiban. Mencari rezeki yang halal itu pun kewajiban. Juga jangan sampai jadi alasan gara-gara kerja. Besok pagi saya kerja, takut ngantuk, dadah nggak pakai ngaji gitu. Jangan juga jadi alasan begitu. Begitu Mak Haji ya. Ya kalau kagak kita kasih kitab bini kita. Ini lu jual ke siapa ge? Apaan? Lah, emang apa kalau jual kitab? Dulu waktu kita ngaji bab zakat itu, untuk seorang ustadz ketika dia kewajiban membayar zakat fitrah, kemudian pada hari itu dia nggak megang duit sama sekali, dia kewajiban untuk menjual salah satu kitabnya agar dia bisa membayar zakat fitrah. Kalau emang gara-gara kita pulang gak punya duit bini manyun, ya udah nih kitab nih. Lu sayur kayak apa ya? Emang kayak usah satiri, ngerasanya gak megang duit, nggak kewajiban zakat saya mah.
Padahal motor ada, kitab banyak selemari. Dulu waktu kita ngaji bab zakat begitu keterangannya. Sampai dia kewajiban menjual kitabnya agar bisa bayar fitrah. Gitu. Apa Ustaz? Jangan kayak Bang Hendrik. Tentang gak pegang duit, saya mau mustahik. Gak kewajiban. Gak punya duit. Padahal motor ada, HP ada. Begitu ngaji ya. Jangan sampai ngaji kita jadi alasan untuk meninggalkan kewajiban kita yang lain. Ya mudah-mudahan sih jangan sampai ngalamin yang begitu. Mudah-mudahan. Gitu. Makanya ntar sebelum pulang nanya ke siapa dulu ke, lu ada nggak gitu, pegangan gitu. Biar pagi. Ya biar pagi aman gitu. Biar kita tidur ge, yang penting ini bisa belanja gitu. Bal rubbama yatabayyanu itu udah cukup mengaji? Cukup udah. Bal rubbama yatabayyanu mithla hadhil mas'alati li suqiyyin aw li muta'allimin kaslana yara min nafsihi annahu mithluhu fir ragbati fil ilmi wal mahabbati lahu fala yastami'u ilaihi haqquhu. Bahkan bisa jadi kalau hal ini seperti yang terjadi pada orang fakih ini dalam memahami satu masalah dialami oleh orang yang senang di pasar atau seorang pelajar yang malas kal imami wal andi'i. Kalau itu dialami oleh orang yang suka di pasar, yang senang jaga warung, yang dagang, atau pelajar yang malas, yara min nafsihi annahu mitluhu fir ragbati fil ilmi wal mahabbati lahu, yang selama ini dia menganggap dirinya memiliki rasa cinta dan rasa senang dengan ilmu sama seperti para ulama. Fala yastami'u ilaihi haqquhu. Maka bisa jadi dia tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan kepadanya. Kalau orang yang betul-betul cinta ilmu, yang senang sama ilmu, meskipun dia udah dengar bahasan itu 1000 kali, kagak pernah bosan itu dia dengarnya. Masih semangat terus. Tadi tuh biar kata ngajinya udah 10 tahun, 20 tahun yang dibahas itu lagi. Kagak bosan pisan, kagak males pisan. Kalau yang istilahnya kayak kita dengar masalah dari kemarin bahasanya ini lagi, udah ngerasa bosan, udah tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh, berarti kita masih jauh dari cinta ilmu dan senang sama ilmu. Dan berarti kita belum bisa mengagungkan nikmat agama. Warubbama intola alaihil kalamu yamallu wa yanamu. Dan bisa jadi kalau ngajinya kelamaan dia males dan tidur. Apa Ustaz? Bisa jadi kalau bahasannya terlalu lama ya malu, dia menjadi malas, dia menjadi bosan wa yanamu, dan dia jadi ngantuk. Lama amat sih ngaji ini ya. Mana udah jam 2. Masih lama apa ini? Masih lama. Baru lagi bentaran. Ini mah bangsanya kita baca sampai jam 4 nggak ada yang protes ini. Berarti kalau masih ada yang ngantuk pas ngaji, dia belum cinta ilmu dan belum mengagungkan nikmat agama. Gitu. Ada yang ngantuk di sini?
Wa in tabayyana dzalika lahu fala ya'udduhu kabira amri. Dan jika dia dapat memahami ilmu yang disampaikan, fala ya'udduhu kabira amrin. Dia tidak menganggapnya sebagai masalah yang sangat bernilai, hal yang sangat berharga. Kabiro amrin, hal yang sangat berharga. Itu penyebabnya ya. Kalau masih ada yang nanya, kenapa sih kalau ngaji kita suka masih malas, masih ngantuk? Karena kita belum cinta ilmu. Dan kita masih belum mengagungkan nikmat agama, nikmat ilmu, nikmat kekuatan untuk ibadah. Penyebabnya, jadinya masih malas, masih ngantuk. Tinggal periksa diri masing-masing udah. Kira-kira kita masih begitu apa udah enggak? Kadzalikal munibu ilallahi ta'ala. Begitu juga orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Kam yajtahidu wa yad'abu birriyadati wa siyanatin nafsi 'anis syahawati wal ladzati wa iljamil arkani fil harakati was sakanati. Asa ayyutammimallahu ta'ala lahu rok'ataini fi adabin wa toharatin. Begitu juga orang yang selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Betapa besar kesungguhan mereka dan keletihan mereka dalam riyadhah dan menjaga, menahan dirinya dari syahwat dan kelezatan, dan menahan anggota badannya dalam setiap gerakan dan diamnya. Asa ayyutammimallahu ta'ala lahu rok'ataini fi adabin wa toharatin. Agar Allah menyempurnakan untuknya 2 rakaat dalam penuh adab dan suci dan kesucian. Kalau orang yang selalu beribadah dan ibadahnya udah betul-betul dipersembahkan untuk Allah, meskipun dia ngerjain 2 rakaat, tapi 2 rakaat itu dia kerjakan dengan sungguh-sungguh agar 2 rakaat itu penuh dengan adab dan betul-betul dalam keadaan suci, zahir dan batinnya. Nah kita mah, iya sih bilangannya banyak, 20 rakaat. Cuma adabnya kagak. Gitu. Kesucian zahir batinnya jauh. Ngerjain asal-asalan. Penyebabnya apa? Karena kita belum mengagungkan nikmat ibadah itu, nikmat agama itu. Ya kita baru bahas ngantuk, ada yang angop. Udah tuh. Wa kam yatadarra'u ila Allah Ta'ala asa ay yarzuqahu sa'ata munajatin bisafwatin wa halawatin. Dan betapa besar tadarru'nya kepada Allah Ta'ala. Ratapannya kepada Allah Ta'ala. Tunduknya kepada Allah Ta'ala. Asa ayyarzuqahu sa'ata munajatin bisafwatin wa halawatin. Hanya agar Allah menganugerahkan untuknya satu saat bermunajat yang betul-betul jernih dan betul-betul manis rasanya. Fala in zafira bidzalika marratan fi syahrin bal fi sanatin marratan bal fil umri kullihi marratan
adda dzalika akbaru minnatin wa a'zama minnatin. Maka jika dia sukses meraih rasa manis dan jernihnya munajat kepada Allah dalam sebulan 1 kali, bahkan setahun sekali, atau bisa jadi seumur hidup sekali, dia menganggap itu semua anugerah yang sangat besar dan nikmat yang sangat agung. Sekali aja dikasih kekuatan, dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa merasakan nikmatnya ibadah, merasakan manisnya zikir, nikmatnya sholat, itu dianggap anugerah yang sangat besar. Meskipun ngerasainnya cuma seumur hidup sekali, meskipun cuma setahun sekali, itu anugerah yang sangat besar. Padahal mujahadahnya setiap saat. Tapi kalau dikasih nikmatnya ibadah sekali aja, dikasih nikmatnya sholat, nikmatnya zikir sekali aja, rasa capeknya bertahun-tahun dalam melatih dirinya itu udah nggak dihitung. Apa guys? Kita zikir udah puluhan tahun, tiba-tiba ngerasain manisnya zikir. Itu capeknya zikir puluhan tahun nggak kehitung udah. Apa Ustaz? Fakam yasur wa kam yashkurullaha ta'ala wa la yaktaritu bima qasahu minal masyaqqati. Betapa besar kegembiraannya dan betapa besar rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala. Dan dia tidak peduli dengan apa yang menimpanya dari berbagai macam kesulitan. Wa kabada minal layali, dan dia membuat capek dirinya setiap malam, nggak peduli lagi itu. Wa hajara minal ladzati fiha, berapa banyak kelezatan dan kenikmatan yang dia tinggalkan untuk meraihnya, nggak peduli lagi. Amor, jelas itu dah. Kiai, nambahin Kiai, cukup. Pak Guru besar kali. Pasannya kali pasannya. Tambah lagi enggak? Bang Budin? Susah diri. Tsumma taral ladzi yaz'umu annahu raghibun fil ibadati. Kemudian kamu melihat banyak orang yang mengaku cinta ibadah. Banyak orang yang mengaku bahwa dia senang beribadah kepada Allah. Yuhibbu an yuhassila minha syai'an. Dia cinta, dia suka kalau mengerjakan sedikit ibadah. Lawih taja ahaduhum fi tahsili mitli hadhil ibadati sofiyati ila nuqsani luqmatin min asyaihim wa tarki kalimatin la ta'nihim wa daf'i naumi sa'atin an a'yunihim fala tasmahu anfusuhum bidzalika wa la tatibu qulubuhum. Law ihtaja ahaduhum fi tahsili mitli hadhil ibadati sofiyati, kalau untuk mendapatkan ibadah yang murni, yang betul-betul sesuai dengan tuntunan, dia diharuskan untuk mengurangi makan malamnya. Kalau pengen dapat bisa ibadah yang murni, yang cakep, kalau makan malam jangan banyak-banyak ya. Dipesan. Wa tarki kalimatin la ta'nihim, dan diharuskan meninggalkan banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Wa daf'i naumi sa'atin an a'yunihim, dan diharuskan menyisihkan sebagian waktu tidurnya. Fala tasmahu anfusuhum bidzalika, maka diri mereka tidak akan rela mengerjakannya. Orang-orang yang katanya
suka seneng ibadah, ngakunya cinta sama ibadah, cinta sama agama, coba dah kita tes. Mau nggak ngurangin makannya? Mau nggak ngurangin bicaranya? Mau nggak menyisihkan sedikit waktu tidurnya? Tapi kebanyakan falatas mau al-khusuh, kagak rela pisan. Ayolah kita ngaji malam. Besok paginya ngajar saya, kata Bang Ipul. Lah kalau emang betul-betul cinta sama ibadah, harus mau daf'inau misa'atin an ayunihim, menyisihkan sedikit waktu tidur kita. Harus mau itu. Hah? Harus mau. Apa? Kalau belum mau menyisihkan waktu tidur kita, berarti belum cinta sama ibadah. Berarti belum mengagungkan nikmat agama yang Allah berikan buat kita. Kayak Bang Kis yang besok paginya pada kerja, Bang Hendrik pada kerja. Kalau diajak, ayolah kita zikir malam. Kira-kira mau nggak menyisihkan sedikit waktunya? Ayolah kita ngaji malam. Mau nggak menyisihkan waktunya? Kalau belum mau, berarti dia cuma ngaku cinta ibadah. Padahal aslinya belum. Belum cinta ibadah. Apa nih? Buat yang duitnya banyak, ayolah kita sisihkan harta kita buat sedekah. Mau apa enggak? Kalau masih berat, berarti belum cinta ibadah. Belum mengagungkan nikmat agama yang Allah berikan. Apa nih? Gimana Bang Hendrik? Cinta ibadah nggak? Bingung jawabnya. Kalau emang cinta ibadah, mau nggak menyisihkan 300.000 buat daftar ziarah pamijahan? Mau. Maunya lemes sama temannya. Mau. Fala tasmahu anfusuhum bidzalika, dirinya tidak akan rela mengerjakan itu semua. Wala tatibu qulubuhum, dan hatinya tidak akan nyaman. Kalaupun berangkat, kalaupun ngerjain, hatinya nggak nyaman. Nyisihkan waktu buat melek malam, hatinya nggak nyaman, gelisah. Kapan selesai? Kapan pulangnya sini? Kapan kelarnya sini? Kagak nyaman hatinya. Gimana Budin? Berarti kita selama ini cuma ngaku doang, cinta Allah, cinta Rasul, cinta agama, ngaku doang. Gini, ngaku. Dah, jam 2. Titiknya masih lama ini. Sok amat, sok. Wa in ittafaqna lahum fin nadiri husulu ibadatin fi safwatin fala ya'uddunahu khatiran wala yuqaddimuna fihi katira syukrin. Kalaupun seandainya dia mengerjakan ini ittafaqo, kita artikan pakai bahasa kita aja ya, nggak apa-apa kan ya. Kalaupun seandainya kelempengan dia mengerjakan ibadah yang sesuai tuntunan fin nadiri, itu pun sangat jarang sekali terjadinya. Kalau keponggok aja, keponggok. Kirain zikir malam Jumat udah selesai, saya datang, baru mulai keponggok. Gitu. Keponggok gitu.
Saya kirain imamnya sesatiri kali, aiki ya keponggok lah kita. Keponggok. Kalaupun seandainya kelempengan dia mengerjakan ibadah yang sesuai tuntunan, dan itu pun memang sangat jarang terjadinya, fala ya'uddunahu khotiron, dia tidak menganggap itu hal yang berharga, wala yuqaddimuna fihi katira syukrin, dan dia tidak mengiringi perbuatannya itu dengan syukur yang banyak. Kagak bersyukur pisan, yang ada malah nyesel. Kirain udah kelar kali. Kagak menganggapnya itu hal yang berharga. Innama ya'zumu lahum sururuhum wa yakturu bizzahiri hamduhum idza hasala lahum dirham. Sesungguhnya besarnya kegembiraan mereka dan banyaknya pujian yang mereka ucapkan idza hasala lahum dirhamun, kalau mereka dapat duit. Idza hasala lahum dirhamun, kalau mendapatkan dirham, kalau dapat duit, baru dah girang. Apa itu? Bang Sarip keluar dari pagi sampai sore, narik sampai 20 kali, baru dah girang. Lagi gacor. Kalau ibadah sesuai tuntunan, zikir 1 jam, 2 jam, ngaji 1 jam, kagak girang pisan. Ustaz Badun mancing sampai dapat 70 ekor, girang. Tapi bisa zikir 2 jam, kagak girang pisan. Awis taqomat selahum kisratun, atau tersedia untuk mereka makanan. Makanya yang ditanyain juga makanan, tahlilnya ada berkatnya kagak? Gitu. Ngikut ngaji gua no, habis ngaji makan, gitu. Girangnya karena tersedia makanannya. Autobat selahum marokotun, atau masakannya enak. Yang bikin girang itu. Datang kondangan, yang bikin girang karena dia sudah bisa memenuhi undangan tuan rumah, bukan. Yang bikin girang karena tadi tempat kondangan ada baksonya, ada somainya. Puas buat tadi kondangan. Girang. Tapi girangnya bukan karena alhamdulillah diberikan kekuatan untuk memenuhi undangan tuan rumah. Girangnya bukan ke situ, bukan. Girangnya karena makanannya banyak, macam-macam makanannya. Gitu. Belum lagi biduannya kan. Autolat lahum fi salamatin fil badani raqdatun, atau dia bisa tidur pules dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang bikin girang. Diajak ngaji malam kagak girang dia. Kalau bisa pules, bisa ngorok kenceng, baru udah girang. Alhamdulillah malam tidur pules buat gua. Gitu. Nah, tidur pules girang. Fayaquluna inda dalika, maka mereka berkata ketika mendapatkan itu semua, dapat duit, makanan ada, masakan enak-enak, tidur bisa pules lama, baru dah mereka bilang alhamdulillahi hadza min fadlillah, segala puji milik Allah, inilah anugerah Allah. Ngaji mah kagak girang bisa. Ada sih yang alhamdulillah kelar juga ngaji. Aduh. Gila, yang begitu baru alhamdulillahnya kenceng dah. Hadza min fadlillah. Inilah anugerah Allah. Apa? Makanya yang ditempelin ayatnya juga mobil, hadza min fadli rabbi.
pede buat lagi nempelnya. Ibadah, bisa zikir, bisa paham agama, kagak girang pisan, kagak pernah ngucap hadza min fadli robbi, kagak. Mobilnya yang ditempelin. Mana ustad? Katanya bener banget itu. Aduh. Fa'alla yusawi haula'il ghafilunal ajizuna. Apa Ustaz? Ma'aula'ika su'ada'il mujiddinal mujtahidina. Fa'alla yusawi, sangat jauh keadaannya mereka orang-orang yang lalai, yang lemah keyakinannya, tidak sama sedikit pun dengan mereka orang-orang yang bahagia, yang betul-betul sungguh-sungguh dalam ibadahnya, al-mujtahidina, yang berusaha keras untuk bisa mengagungkan nikmat agama. Kagak sama, jauh. Kebanyakan kita ya baru sekedar ngaku-ngaku doang. Mengagungkan nikmat agama, cinta ibadah, cinta ilmu, baru ngaku-ngaku doang. Padahal hakikatnya jauh. Fa'anna yusawi, tidak sama sedikit pun. Dah, soro haula'il masakinu. Jam 2. Sebelum saya tutup, ada namain enggak? Pak Guru kali, Pak Guru. Mas Ani kali. Cukup. Pak Ketua. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.